Selamat pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang di rumah? Ibu Ruth berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena kita bisa merayakan Paskah bersama-sama, meskipun tidak dalam satu ruangan. Kita akan persiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan mau memuji Tuhan. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya Tuhan mendengar pujian kami. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak yang berada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada momen Paskah ini kita merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Kita merayakan kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi Ibu Ruth berharap tidak mengurangi sukacita kita pada perayaan Paskah tahun ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuji Allah kita yang hidup. Karena Allah kita bukanlah hanya Allah yang mati bagi kita, tetapi Dia juga Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Dia telah mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa kita. Kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, Dia bangkit dan menang. Anak-anak di rumah bernyanyilah dengan sukacita. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus
kubur kosong menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Jadi respon kita setiap anak-anak Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita yang tadinya ragu harusnya menjadi percaya. Yang takut menjadi berani. Dan yang tidak punya pengharapan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Sehingga iman kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian Give Thanks. Siap anak-anak yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan tulus hati. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang begitu baik. Engkau yang 2000 tahun lalu telah rela mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Namun Engkau bukan hanya mati di kayu salib, Engkau juga bangkit, mengalahkan maut, sehingga memberikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kembali rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan ketenangan bagi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksud dari firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami bukan hanya mendengar, kami juga melakukan firman Tuhan. Berkati jam ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya anak-anak, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan Ibu ambil dari Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kalian boleh buka Alkitab kalian di rumah. Ibu akan membacakannya dari sini. Dan kalian juga boleh memperhatikan
perhatikan teksnya yang akan kita tampilkan di sini. Perikop berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat 8. Maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya anak-anak, sampai di sana kita membaca bagian firman Tuhan kita. Nah, anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya ketika melihat perikop yang kita baca tadi. Judul perikopnya Kebangkitan Yesus, atau yang saat ini kita sebut juga dengan Paskah. Mungkin ada dari antara kalian juga yang bertanya-tanya di dalam hati kalian, apa maksud dari Paskah sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Sedangkan di dalam perikop yang kita baca tadi tidak disebutkan kata Paskah. Jika kalian melihat di bawah judul perikop kebangkitan Tuhan Yesus, tertulis juga ada 3 Injil lainnya yang menuliskan judul perikop yang sama atau membahas kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara pandang mereka sendiri. Ya, ada di dalam kitab Markus, ada dalam kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Dan sama, ketiga Injil ini juga tidak menuliskan Paskah sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kenapa sekarang kita menyebut Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus? Kata Paskah sendiri pertama kali muncul itu di dalam Perjanjian Lama. Terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Ibu bacakan untuk kalian dan kalian bisa melihat di layar. Keluaran 12 ayatnya yang ke-11. "Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Kata Paskah pertama kali muncul di dalam Perjanjian Lama. Kalian mungkin masih mengingat ketika orang Israel yang di dalam penindasan bangsa Mesir, mereka meminta tolong kepada Tuhan. Mereka meminta supaya Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu mereka harus merayakan Paskah. Mereka harus memperingati bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam ayat yang Ibu bacakan tadi untuk kalian adalah cara bagaimana mereka memperingati Paskah itu, yaitu dengan mereka mengorbankan hewan, ya, kemudian mereka memasaknya, memakannya, dan ketika mereka melakukan itu mereka mengingat di ayat 12, ya, "Sebab pada malam ini aku akan
menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Tuhan mau mereka mengingat bagaimana Tuhan Allah melewatkan mereka, meluputkan mereka dari kematian atau dari maut. Jadi kata Paskah itu sendiri merupakan suatu peringatan bagi bangsa Israel bagaimana Tuhan Allah meluputkan mereka atau melewatkan mereka dari maut sehingga mereka memiliki hidup dan bebas dari perbudakan. Masuk ke dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita, yaitu untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan menanggung apa yang seharusnya menjadi hukuman kita, hukuman dosa-dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan menanggungnya di atas kayu salib, membebaskan kita dari dosa. Dan pada hari ketiga, Ia bangkit, Ia membuktikan bahwa maut atau kematian itu tidak berkuasa atasnya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga memperoleh hidup sama seperti Tuhan Yesus. Itulah Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus yang mengalahkan maut atau kematian, Ia bangkit, Ia hidup, dan Ia juga memberikan hidup dan kebebasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi dari bagian ini kita boleh memahami bersama bahwa Paskah adalah satu peristiwa di mana Tuhan Allah membebaskan kita atau meluputkan kita dari hukuman maut. Oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus menggantikan kita mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga, pada hari Paskah, Ia bangkit. Ia menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya dan umat yang percaya kepadanya, sehingga Ia hidup mengalahkan maut dan memberikan hidup itu juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah Paskah, itulah kebangkitan Tuhan kita, itulah bagaimana cara Tuhan meluputkan kita dari maut dan kita memperoleh hidup yang kekal. Lalu apa dampak dari Paskah itu sendiri di dalam kehidupan kita? Ketika kita membaca perikop dalam Matius tadi ya, bagaimana dua orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang datang ke kubur Tuhan pagi-pagi, benar disebutkan ya, ayat pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus pagi-pagi, benar. Nah, anak-anak, jikalau kita mengalami satu kedukaan ya, apalagi kita mungkin melihat kondisi di sekitar kita, banyak orang yang terjangkit virus corona, bahkan ada yang harus meninggal ya. Perasaan apa yang muncul pada orang-orang terdekat orang yang meninggal itu? Pasti perasaan sedih, ya, duka ya. Ini juga yang dirasakan oleh para murid-murid Tuhan, tak terkecuali Maria Magdalena dan Maria. Sehingga ketika selesai hari Sabat pada hari pertama di minggu itu, mereka buru-buru datang ke kuburan Tuhan Yesus. Dikatakan menjelang menyingsingnya fajar, waktu matahari baru mau terbit. Kira-kira kurang lebih jam berapa ya itu kalau matahari mau terbit? Mungkin kurang lebih jam 5 atau setengah 6, sangat pagi. Saking mereka mengasihi Tuhan Yesus, saking mereka merasa sedih dan kehilangan, mereka ingin datang ke kuburan Tuhan Yesus dengan cepat-cepat. Mereka ingin melakukan ritual yang biasanya dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu, yaitu meminyaki tubuh jenazah ya. Itulah yang ingin mereka lakukan untuk guru mereka. Setidaknya untuk yang terakhir mereka dapat melakukan yang terbaik untuk guru mereka. Namun ketika mereka sampai di kubur itu, yang mereka temui bukannya tubuh Yesus yang ada untuk mereka minyaki ya, tapi mereka menjumpai malaikat Tuhan yang mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalian bisa membayangkan mereka yang masih dalam keadaan sedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi, dikagetkan dengan perkataan malaikat bahwa orang yang mereka kasihi itu sudah tidak ada di dalam kubur. Yang tadinya merasakan duka cita,
merasakan sukacita karena malaikat mengatakan bahwa orang yang mereka kasihi sudah tidak ada di sini, sudah bangkit hidup mengalahkan maut. Ketika Maria Magdalena dan Maria ini datang dengan perasaan duka, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menggantikan duka cita itu menjadi sukacita yang besar. Kalau kalian boleh lihat, Ibu bacakan di ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, karena mungkin masih ada perasaan yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sendiri di kubur. Dan lanjut, dan dengan sukacita yang besar, yang tadinya datang ke kubur dengan duka cita, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, duka cita mereka diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Anak-anak, dampak Paskah di dalam perjanjian lama memberikan sukacita kepada bangsa Israel ketika mereka dilepaskan atau diluputkan dari maut, dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Dampak Paskah dalam perjanjian baru juga sama, memberikan sukacita kepada mereka yang bersusah hati karena melihat Yesus, orang yang mereka kasihi, mati, namun bangkit hidup, memberikan hidup bagi setiap mereka yang percaya, sehingga duka cita mereka diubahkan menjadi sukacita. Dan saat ini dampak Paskah yang sama juga yang kita rasakan. Kita bersukacita karena setiap kita orang yang berdosa diberikan hidup oleh Tuhan, tidak dihukum oleh karena dosa yang melanggar kita. Anak-anak, tidak satupun orang di dunia ini, firman Tuhan katakan, tidak satupun orang benar di dunia ini, tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa, termasuk Ibu Fian dan juga kalian. Mungkin dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kita berkata kasar mungkin kepada orang tua kita, kita menyakiti hati teman-teman kita, kita bertindak yang tidak sopan kepada guru-guru kita, atau mungkin juga orang-orang yang ada di dekat kita. Papa mama kita juga tidak luput dari dosa. Mereka mungkin juga pernah menyakiti kita. Mereka pernah juga mungkin berkata-kata yang tidak mengenakan hati kalian, sehingga kalian menjadi marah. Guru-guru di sekolah juga tidak luput dari dosa. Teman-teman kalian, semua orang di dunia ini, tidak satupun yang luput dari dosa. Namun kita bersukacita bahwa kita memiliki Tuhan yang menanggung hukuman dosa kita. Dan dengan kebangkitannya di hari Paskah, Ia menganugerahkan hidup bagi setiap kita yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Sehingga Paskah memberikan kita harapan bahwa kita memiliki hidup lewat hidup Tuhan. Tuhan hidup mengalahkan maut, kita juga hidup dalam Tuhan. Maka anak-anak, di momen Paskah kali ini, meskipun kita berada di dalam kondisi yang terbatas oleh karena adanya virus corona, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan berpuasa, kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita senangi, teman-teman kita atau siapapun. Namun kita tetap memiliki sukacita karena kita menyadari bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dan memberikan kita hidup lewat kebangkitannya. Dan biarlah kita juga mau menghidupi hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan sikap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, kita telah terlebih dahulu ditebus oleh Tuhan, bahkan kita telah terlebih dahulu diberikan hidup oleh Tuhan. Selamat Paskah anak-anak, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghargai karya Tuhan pada setiap kita. Tuhan menganugerahkan hidup pada kita yang percaya kepadanya lewat kebangkitannya mengalahkan maut. Maka
hendaklah kita hidup lewat setiap perkataan kita, perbuatan kita, kita menunjukkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat Paskah anak-anak, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Oleh karena Engkau bangkit mengalahkan maut, sehingga kami memiliki hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, ajarlah kami untuk semakin menjadi anak yang serupa dengan Tuhan. Hidup lebih mengasihi Tuhan dan hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menunjukkan bahwa setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghargai karya kebangkitan Tuhan. Dan setiap orang di luar sana boleh melihat Tuhan lewat hidup kami, lewat setiap perbuatan kami, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup kami selalu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Mari kita nyatakan dalam kasih kita, dalam sukacita, di dalam mengikut Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semuanya.